Pernahkah kamu diam di satu malam yang sunyi, lalu tiba-tiba masa lalu datang tanpa diundang? Bukan untuk sekadar dikenal, tapi untuk mengganggu, mengingatkan pada keputusan yang ingin kamu ubah, kata-kata yang ingin kamu tarik kembali, dan versi dirimu yang kini terasa asing. Kita sering berpikir, andai saja waktu bisa diputar ulang, mungkin hidup akan terasa lebih ringan. Tapi, benarkah begitu? Bagaimana jika masalahnya bukan pada masa lalu, melainkan pada cara kita memaknainya? Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan yang disebut rumination, yaitu mengulang-ulang kejadian lama di dalam pikiran, seolah dengan memikirkannya lebih keras, kita bisa mengubah hasilnya. Padahal kenyataannya, otak tidak membedakan antara kejadian nyata dan ingatan yang terus dihidupkan. Setiap kali kamu mengulang luka, tubuhmu merasakannya seolah itu terjadi lagi hari ini. Inilah mengapa sebagian orang merasa lelah bukan karena hidupnya berat, tetapi karena pikirannya tidak pernah berhenti kembali ke belakang. Namun menariknya, dalam perspektif ilmu perilaku, setiap pengalaman baik atau buruk berperan dalam membentuk struktur kepribadian kita hari ini. Apa yang kamu sesali justru bisa menjadi fondasi dari kebijaksanaanmu sekarang. Dalam ajaran agama pun, manusia tidak dituntut untuk menjadi tanpa salah, tetapi untuk belajar, memahami, dan kembali. Karena yang dinilai bukan kesempurnaan, melainkan kesadaran. Ada luka yang tidak perlu dihapus, karena justru disitulah kamu belajar bertahan. Ada kecewa yang tidak perlu diperbaiki, karena darinya kamu belajar membedakan harapan dan kenyataan. Dan mungkin yang selama ini kamu anggap sebagai kegagalan adalah bagian dari proses yang membentuk dirimu menjadi lebih utuh. Berdamai bukan berarti membenarkan semua yang terjadi. Berdamai adalah berhenti menyiksa diri atas hal yang sudah tidak bisa diubah. Masa lalu tidak diciptakan untuk diulang, tetapi untuk dipahami. Dan ketika kamu mulai memahami, perlahan kamu akan melepaskan, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu akhirnya mengerti. Dan mungkin perjalanan ini belum selesai, karena memahami diri sendiri adalah proses yang tidak pernah benar-benar berakhir. Namun, ada satu hal yang sering luput kita sadari. Memahami masa lalu bukan hanya tentang melihat apa yang terjadi, tetapi juga tentang menyadari siapa kita saat itu. Karena seringkali kita menghakimi versi lama diri kita dengan standar kesadaran yang kita miliki hari ini. Kita lupa, dulu kita belum tahu apa yang sekarang kita pahami. Dulu kita bertindak dengan pengetahuan yang terbatas, dengan emosi yang belum matang, dan dengan luka yang mungkin belum sempat kita kenali. Secara psikologis, ini disebut sebagai hindsight bias. Kecenderungan merasa bahwa kita seharusnya tahu sejak awal, padahal kenyataannya kita baru mengerti setelah semuanya terjadi. Jadi, mungkin yang perlu kamu ubah bukanlah masa lalumu, melainkan cara kamu berbicara pada dirimu sendiri tentang masa lalu itu. Alih-alih berkata, "Kenapa aku dulu sebodoh itu?" Cobalah bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku butuhkan saat itu, tapi tidak aku miliki? Pertanyaan ini sederhana, tapi membuka ruang empati bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Dan di titik itulah proses berdamai benar-benar dimulai. Dalam banyak ajaran kehidupan, kesadaran adalah titik balik. Bukan ketika hidupmu berubah drastis, tetapi ketika caramu memandang hidup berubah perlahan. Ketika kamu tidak lagi melihat masa lalu sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang mungkin caranya keras tapi jujur. Karena tidak semua pelajaran datang dalam bentuk yang nyaman, dan tidak semua kebaikan terasa menyenangkan saat dijalani. Pada akhirnya, kamu tidak harus memperbaiki semua yang telah terjadi. Ada hal-hal yang cukup kamu terima, kamu pahami, lalu kamu lepaskan. Dan dari sana, kamu melangkah bukan sebagai orang yang tanpa luka, tetapi sebagai seseorang yang tahu cara hidup bersamanya. Karena mungkin kedewasaan bukan tentang hidup yang sempurna, melainkan tentang kemampuan untuk tetap tenang meski pernah hancur. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu, melainkan siapa kamu setelah semua yang kamu lalui. Kalau semua ini terasa masuk akal, lalu pertanyaannya sederhana. Bagaimana cara benar-benar berdamai? Bukan sekadar mengerti, tapi
menjalani. Karena memahami tanpa praktik hanya akan jadi wacana di kepala, bukan perubahan dalam hidup. Coba lakukan ini. Sederhana. Ambil satu momen di masa lalu yang masih sering kamu pikirkan. Tidak perlu yang paling menyakitkan, cukup yang masih terasa. Lalu katakan dalam hati, aku menerima bahwa ini pernah terjadi. Bukan membenarkan, bukan menyukai, tapi berhenti menyangkal. Dalam psikologi, penerimaan adalah langkah awal regulasi emosi. Karena selama kamu menolak kenyataan, pikiranmu akan terus melawan sesuatu yang sudah selesai, dan itu melelahkan. Kadang, pikiran kita terlalu penuh bukan karena masalahnya besar, tapi karena tidak pernah dikeluarkan. Coba tulis. Bukan tulisan yang rapi, bukan untuk dibaca orang lain. Tulis apa yang kamu rasakan saat itu, apa yang kamu takutkan, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan, tapi tidak sempat. Menulis membantu otak memproses emosi yang tertunda. Bukan menghapus luka, tapi memberi ruang agar luka itu tidak lagi menguasai. Perhatikan, bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri. Karena seringkali, luka terbesar bukan dari kejadian itu sendiri, tapi dari cara kamu mengingatnya. Jika selama ini kamu berkata, aku gagal, coba ubah perlahan. Aku pernah membuat keputusan yang belum tepat, dan aku belajar. Perubahan kalimat kecil, tapi dampaknya besar. Karena otak kita membentuk realitas dari narasi yang terus diulang. Luangkan waktu, walau hanya beberapa menit. Duduk tanpa distraksi, tarik napas perlahan, perhatikan pikiranmu, tanpa harus mengikuti semuanya. Ini bukan tentang mengosongkan pikiran, tapi menyadari ini hanya pikiran, bukan kenyataan saat ini. Kesadaran seperti ini membuatmu tidak lagi tenggelam setiap kali masa lalu muncul ke permukaan. Berdamai itu bukan satu keputusan besar, tapi rangkaian langkah kecil yang dilakukan berulang. Tidak harus sempurna, tidak harus cepat, cukup jujur dan konsisten. Dan mungkin hari ini kamu belum sepenuhnya tenang. Tapi jika kamu sudah mulai memahami, itu berarti kamu sudah berjalan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan tentang belajar bagaimana tetap melangkah tanpa membawanya sebagai beban. Dan bisa jadi, langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah awal dari versi dirimu yang lebih damai.